Kemarin sudah bikin puisi tentang gunung ya Bu Amel. Jadi hari ini saya juga mau bikin pantun gunung ini. Tebing tinggi di atas gunung, Merapi hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tak bisa diulangi. Mari kita mulai saja acara ini. Ya, ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung-gunung lainnya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Pandeglang, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Pandeglang, yang terhormat Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 11 Pandeglang, dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru SMA Negeri 11 Pandeglang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 11 Pandeglang. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad beserta para sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang sudah menyediakan waktunya, yang bersedia hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 di SMA Negeri 11 Pandeglang. Atas dukungan dan waktunya saya dan teman-teman calon guru penggerak di SMA Negeri 11 Pandeglang mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Untuk sebelum kita memulai acara ini, langsung saja kita buka bersama-sama acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, agenda selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Pandeglang yang pada kesempatan ini akan diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah. Kepada Bapak Jat Sudrajat, disilahkan. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pengurus Kombel SMA 11 dia yang saya hormati, Ketua, Sekretaris dan Bendahara, kemudian apa namanya CGP ya, CGP SMA Negeri 11 Pandeglang, dan melindungi yang saya hormati dan juga peserta Kombel yang pada hari ini telah berkumpul bersama, dan insyaallah Ibu Kepala Sekolah hari ini tidak bisa hadir, mohon maaf ya, sedianya beliau yang akan memberikan arahan, tapi sampai hari ini belum ada informasi yang perlu kita sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali hanya nitip doa saja, semoga acara ini berjalan dengan lancar dan diikuti sampai selesai dan berakhir dengan mendapatkan sertifikatnya. Itu aja barangkali Bapak Ibu. Ya juga itu. Bapak Ibu sebagian sudah tahu ya bahwa kami di sini selama mengikuti guru penggerak, kegiatan pendidikan guru penggerak ini memiliki tugas aksi nyata untuk melakukan diseminasi atau penyebaran budaya positif di sekolah kami masing-masing. Kemudian tujuan yang kedua yaitu melakukan praktik baik mengenai budaya positif di sekolah masing-masing. Kemudian yang ketiga, tujuan dimensi yang ketiga yaitu melakukan kolaborasi seluruh warga sekolah yang ada di SMA Negeri 11 Pandeglang. Karena di sekolah kami ada 5 orang calon guru penggerak, sehingga kami melakukan tugas aksi nyata ini secara berkolaborasi
bersinergi ya, kemudian melakukan diseminasi juga bersama-sama seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada budaya positif ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa diseminasi kita hari ini yaitu mengenai budaya positif. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu Bapak Ibu. Kira-kira sudah ada yang pernah mendengar istilah budaya positif? Oh, barusan. Budaya positif apa ya? Kedisiplinan. Iya, betul sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan membahas ya apa sih sebetulnya budaya positif. Nanti kita akan bahas satu persatu mengenai budaya positif. Jadi memang budaya positif ini ada beberapa konsep inti ya yang akan kita bahas di sini. Yang pertama ada disiplin positif, kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, lalu ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, 5 positive control dan segitiga restitusi. Jadi lumayan banyak ya mengenai budaya positif yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi budaya positif di sekolah ini tujuannya adalah untuk membentuk karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya, yang memiliki sikap yang mandiri dan yang bertanggung jawab. Intinya adalah bagaimana kita membentuk karakter murid, guru, juga nanti ada kaitannya juga dengan visi dan misi sekolah. Oke, baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja mendengar materi yang pertama ya, yaitu tentang disiplin positif yang akan disampaikan oleh Bapak Didin Aminuddin. Kepada Pak Didin Aminuddin disilakan. Ya, baik, terima kasih Ibu Belinda. Ya, oke, Bapak Ibu, sebelum ke disiplin positif, mungkin kita relaksasi dulu ya Bapak Ibu. Jadi sepertinya saya melihat Bapak dan Ibu masih matanya masih sayu. Nah, coba sekarang di depan itu ada tulisan dan ada warna. Coba nanti saya akan menunjuk satu orang, kira-kira benar atau tidak. Kalau misalkan benar, berarti konsentrasinya sedang penuh. Kalau misalkan agak tidak benar, berarti konsentrasinya belum. Clue-nya, ucapkan warnanya, bukan tulisannya. Oke. Ya udah, Ibu Udo. Ini warnanya apa? Hijau. Apa? Hijau. Hijau. Oke. Yang ini? Kuning. Kuning. Oke. Yang sebelah sini? Ada yang bilang ungu? Ungu atau hitam? Hitam, Bapak Ibu. Hitam ini. Yang terakhir. Ini. Dua terakhir. Iya, oke. Berarti semuanya sudah konsentrasi penuh ya. Tepuk tangan buat Bapak dan Ibu guru. Selanjutnya, di sini ada 3 pertanyaan pemantik. Tinggal Bapak dan Ibu menjawab setuju atau tidak setuju. Pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke. Nah, inilah sebenarnya gunanya kami mendiseminasi budaya positif. Karena ketika pertanyaan pemantik semuanya bilang setuju ya. Nah, nanti ketika sudah selesai diseminasi kami, insya Allah akan berubah pandangannya. Tidak setuju ya? Oke, kita lanjut ke disiplin positif. Nah, misalkan nih, saya memerlukan relawan. Mungkin Ibu yang di depan, Bu Diah nih sepertinya. Kayaknya alot nih sama Bu Diah. Nah, misalkan nih, Ibu Diah adalah A. Nah, tugas Bu Diah coba tulis barang yang berharga di dunia ini sama Bu Diah. Ya apa aja lah, sesuatu yang berharga bagi Bu Diah. Ditulis
kemudian disobek. Sedikit aja Bu, jangan banyak ditulis. Ya. Selanjutnya untuk Budia silahkan untuk digenggam. Nah, segera genggaman itu. Kemudian objek yang kedua, yang ke B itu Ibu Nita. Bu Nita tugasnya di sana Bu Nita harus membujuk, boleh, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang kepada Ibu dia untuk bersedia membuka kepalan tangannya yang tadi barang berharganya. Dikasih waktu 1 menit aja kali ya. Bu Rifa tolong jadi tim cover 1 menit. Jadi 1 menit itu apakah bisa Ibu Nita merayu bahkan mengintimidasi Ibu dia untuk membuka ininya apa kembalannya? Silakan. Dimulai dari sekarang, silakan Ibu Nita. Buka dong, apa itu yang dipegang? Jangan, ini punya saya. Rahasia. Ini tuh barang berharga. Oh, apa tuh? Ini tuh sangat berharga dalam hidup saya. Oh, Boleh saya beli? boleh saya tahu sesuatu yang berharga itu apa? Sudah dulu kan? Rayu. Nanti kalau dikasih tahu, saya traktir bakso di kantin. Ayo, boleh. Bener nih. Bener nih. Catat ya. Saksinya semuanya ya. Kasih apa soal ini? Enggak. Pokoknya enggak, ini rahasia. Terus 1 menit belum. Bu Rifa belum ini. Belum mesti makan. Ayo kita berusaha. Ayo berusaha. Mau apa? Mau tambahin minum es? Boleh menawarkan? Boleh. Apa? Oke. Oke, di sini ada 2 kondisi ya. Yang pertama Ibu dia sebagai yang mempunyai hak milik terhadap genggaman yang berharganya. Kemudian pihak kedua itu Ibu Nita yang berusaha untuk merayu supaya ibu dia untuk membuka genggamannya. Nah, dari kejadian tersebut dapat kita di sana diambil kesimpulan. Nah, mengapa ibu dia sangat kuat atau sangat tidak mau ketika dirayu apapun oleh Ibu Nita? Ada yang bisa memberikan pandangannya? Ya, karena tadi katanya barang berharga. Ada lagi Bapak dan Ibu? Karena punya pendirian yang teguh. Ada lagi? Rayuannya masih imbang dengan harga barang. Oh, rayuannya tidak seimbang dengan harga barang. Oke. Karena nggak mau diketahui oleh orang lain. Iya. Nah, sekarang di kegiatan yang tadi sebenarnya siapa sih yang memegang kontrol tersebut, yang bisa membuka atau tidak membuka tangan genggamannya itu? Ibu dia sendiri. Jadi istilahnya tetap yang membawa atau yang menguasai pribadi atau diri sendiri itu sendiri, tidak bisa sama orang lain. Oke. Selanjutnya, nah di sini adanya perubahan paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di mana sebenarnya paradigma yang sekarang yang terjadi dalam kehidupan kita ini kebanyakan sangat dipengaruhi oleh eksternal atau di luar kendali kita. Padahal sebenarnya kita itu berkuasa terhadap diri kita sendiri. Oke, lanjut. Nah, di sini kita nyambung ke makna disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, biasa dari bahasa Yunani. Itu disiplina. Artinya apa, Bu Rifa? Belajar, Bapak Ibu. Disiplin itu belajar. Nah, ini sebenarnya diambil dari murid-murid
kenamaan yang sudah kita kenal dari Socrates dan Plato. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mengenal dari maupun itu belajar sosiologi, sejarah ataupun ke yang lainnya. Nah, di sini nih, disiplin itu menghargai orang untuk menggali potensinya, untuk mencapai sebuah tujuan yang dihargainya. Jadi dari kata disiplin itu membuat kita itu untuk bisa menggali potensi. Untuk apa digali potensinya? Untuk mencapai tujuan kita sendiri. Seterusnya, nah, masuk ke budaya kita. Makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan tujuan atau kepatuhan. Nah, sampai sini nih mulai meramu ke pertanyaan pemantik. Jadi kepatuhan. Kemudian yang terakhir, kecenderungan umum itu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, kita sudah mendengarkan biasanya disiplin itu berhubungan dengan ketidaknyamanan bagi yang terkena disiplinnya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian yang suatu tujuan mulia. Oke, lanjut. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berlaku atau berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, anak-anak atau murid-murid kita itu mereka akan melakukan perubahan itu sebenarnya paling, kalau kata istilah kita paling mujarab itu harus berasal dari dirinya sendiri. Motivasi internal. Ya, lanjut. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan universal. Di antaranya itu setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Kemudian menurut D.M. Glasser, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun. Jadi istilahnya harus dipancing sama kita sebagai guru supaya murid-murid kita ini bisa menimbulkan atau menumbuhkan minat dan bakatnya yang berasal dari motivasi internalnya atau dalam diri sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sudah digaung-gaungkan oleh Mas Menteri kita, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. Itulah sebenarnya nilai-nilai kebajikan yang pengen atau yang mau kita arahkan atau kita tuntun supaya murid-murid kita memiliki nilai-nilai kebajikan universal ini. Tadi adalah materi pertama, yaitu disiplin positif dan paradigma perubahan pendidikan, ya. Sekarang kita akan lanjut ke budaya positif yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Itu. Teori motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu mungkin baru melihat, membaca ya. Teori motivasi perilaku manusia yang seperti apa sih? Nanti di dalamnya kita bakal tahu apa. Next. Nah, sebelum kita ke lebih dalam, mari bertanya kepada diri kita sendiri apa yang harus kita tanyakan. Nah, di sana lihat ada mengapa kita melakukan sesuatu. Misalkan sekolah. Kita kenapa harus ke sekolah? Makan, kenapa kita harus makan? Kenapa kita harus masuk ke kelas tepat waktu? Kenapa? Bagaimana kita berperilaku? Terus apakah kita melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain? Terus kita tanyakan lagi kepada diri kita sendiri, pernahkah melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, atau mendapatkan uang, atau mendapatkan hadiah, atau mendapatkan penilaian di atas ekspektasi, begitu ya.
Nah, coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah pernah terbesit hal-hal seperti itu. Next. Nah, ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu, menurut Dian dosen dalam bukunya Restructuring, benar gak ya bacanya? School Discipline. Jadi di buku itu tertulis bahwa ada 3 teori motivasi perilaku manusia yang di dalamnya di sana ada nomor 1, 2 sampai 3. Nah, jadi gini, nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi teori motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya seperti apa sih? Nah, ini adalah tingkatan terendah dari teori motivasi perilaku manusia, tingkatan terendah. Jadi biasanya orang-orang yang melakukan sesuatu yang berperilaku berdasarkan motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman itu biasanya suka tanpa disadari bertanya, terbesit pertanyaan, kalau saya tidak melakukan ini, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukan ini? Nah, itu pertanyaan yang biasa muncul untuk orang-orang yang memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan ini. Terus ini orang-orang yang bukan orang-orang orang-orang itu maksudnya bisa murid, bisa guru gitu kan. Kayak contohnya saya contohnya itu kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mungkin saya kalau misalkan pergi atau datang ke kelas tidak tepat waktu, saya bakal kena sanksi nih dari kepala sekolah gitu kan. Atau saya kalau misalkan tidak hadir rapat atau tidak hadir kombel, saya tidak akan saya akan kena SP atau saya akan kena teguran dari kepala sekolah gitu. Nah, contohnya seperti itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Atau mungkin siswa kita bisa, oh ya, Bapak Ibu mungkin maksud saya kali ya, juga sering mungkin kalau kemarin dulu sebelum mempelajari ini, saya sering sekali ke anak yang tidak mengerjakan tugas matematika. Kamu kalau nggak ngerjain, awas ya gitu. Kamu kalau nggak ngerjain, kalau nggak ngumpulin tugas matematika, ibu kasih nilai 0 misalnya. Atau kamu harus berdiri di depan kelas gitu. Atau kamu keluar dari kelas gitu. Nah, itu jadi perilaku siswa yang munculnya itu dia mengerjakan tugas ternyata berdasarkan motivasi hukuman gitu, bukan karena dia ingin melengkapi tugasnya, bukan karena keinginan dia gitu, tapi ternyata ada motivasi lain, yaitu motivasi hukuman. Bubel. Jadi ternyata kalau orang-orang yang memiliki motivasi yang pertama itu ada dorongan dari luar gitu. Dorongannya ternyata hukuman itu. Nah, makanya disebut dengan motivasi eksternal. Nah, terus yang kedua yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, yang kedua ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Kalau misalkan tadi karena menghindari hukuman, nah kalau yang kedua itu biasanya orang-orang dengan motivasi yang kedua ini dia akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi beda ya. Kalau yang pertama kan tadi kalau saya tidak melakukannya, apa yang akan terjadi gitu ya. Kalau yang pertama karena hukuman. Tapi kalau untuk mendapatkan imbalan itu, apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukan ini gitu. Jadi, nah, yang kedua itu orang-orang yang yang memiliki motivasi yang kedua ini, dia lebih cenderung melakukan sesuatu berdasarkan ada tujuannya gitu, ada yang ingin didapat olehnya. Ya kalau misalkan murid mengumpulkan tugas hanya semata-mata untuk mendapatkan nilai saja, itu sudah termasuk ke motivasi yang kedua karena ada imbalannya, nilai besar gitu, atau mungkin nilai rapotnya. Nah, terus kalau misalkan guru, saya hadir tepat waktu ke kelas gitu karena ada tujuannya, misalkan saya pengen
Tukinnya 100% dilihat oleh kepala sekolah begitu kan, mungkin begitu. Nah itu juga termasuk. Atau mungkin senyuman aja, kayak senyuman saya pengen dilihat oleh kepala sekolah, misalkan saya nih berdiri di sini, nah itu juga sebenarnya senyuman aja bisa menjadi imbalan. Nah, tapi tidak semua ya, itu hanya untuk orang-orang yang memang tujuannya senyum. Misal kalau senyuman uang hadiah itu dari orang-orang tertentu yang spesial gitu, yang dianggap spesial gitu. Kalau senyuman dari orang-orang biasa kan biasa aja gitu. Jadi memang orang yang memiliki motivasi yang kedua itu tujuannya adalah untuk mendapatkan sesuatu gitu. Terus, nah ini juga termasuk motivasi eksternal karena ada dorongan gitu, ada dorongan dari luar. Kalau misalkan kita tidak ada, kalau misalkan di sekolah ini tidak ada hukuman, tidak ada imbalan, tidak ada tukin 100% di atas ekspektasi, apakah Bapak Ibu termasuk saya sendiri, apakah kita akan masuk kelas tepat waktu? Apakah kita akan mengerjakan tugas kita dengan teratur, disiplin? Apakah kita akan mengumpulkan mungkin kalau laporan bulanan dengan tepat waktu gitu kan? Nah, kalau misalnya kita alasannya masih karena ada kepala sekolah atau mungkin takut guru atau apa, berarti kita masih memiliki motivasi eksternal. Terus motivasi yang ketiga adalah, nah ini motivasi internal, berarti dari dalam diri kita sendiri. Nah di sini motivasi untuk menghargai diri sendiri. Di sini biasanya orang-orang yang memiliki motivasi menghargai diri sendiri, dia akan bertanya, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Dari pertanyaannya aja kan sudah beda-beda ya. Kalau hukuman tadi, kalau saya tidak melakukannya, apa yang akan terjadi? Terus kalau yang imbalan, kalau saya melakukannya, apa yang saya dapat? Nah, kalau yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, motivasi yang ketiga, pertanyaannya, kalau saya melakukannya ini, saya akan menjadi orang seperti apa? Gitu. Jadi orang yang memiliki motivasi yang ketiga ini, dia menghargai dirinya sendiri, menghargai nilai-nilai kebajikan universal yang dia percaya. Dia ingin menjadi orang-orang yang bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan universal yang pertama tadi disebutkan oleh Pak Didin itu gitu. Dan misalkan saya tanpa hukuman, tanpa motivasi hukuman, tanpa motivasi imbalan, saya datang ke kelas mengajar anak-anak dengan tepat waktu, datang dari diri saya sendiri, keinginan saya sendiri, tadi ya, tanpa hukuman, tanpa imbalan. Berarti tujuan saya apa kalau itu? Saya ingin menjadi orang yang bisa memberikan tauladan yang baik kepada anak-anak, kepada siswa-siswa saya gitu. Jadi konteksnya adalah saya ingin menjadi orang yang memiliki nilai-nilai kebajikan yang saya percayai, disiplin, tanggung jawab, kemudian apalagi kritis, kreatif dan sebagainya, seperti itu ya. Terus lanjut lagi Bu Mimi. Lanjut. Nah, ada yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan. Apa nama dari judul ini? Mungkin hukumannya berupa penghargaan yang diberikan kepada seseorang. Begitu. Hukumannya penghargaan, oke, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bang Wadi. Dihukum oleh penghargaan. Maksudnya seperti apa sih gitu? Jadi gini Bapak Ibu, sekarang ini kurikulum kita kurikulum merdeka. Mungkin dari kurikulum K13 sudah tidak ada yang namanya ranking ya. Nah, kita ranking tidak ada, jadi kita juga di formatnya juga tidak ada ranking 1, ranking 2. Atau sebenarnya kita juga nggak perlu menuliskan di daftar hadir pas kenaikan kelas atau bagi rapot, tidak perlu mencantumkan ranking 1, ranking 2, sebenarnya nggak perlu gitu ya. Di kurikulum mereka lebih khususnya. Karena ketika kita sedang memberikan penghargaan kepada anak-anak di kelas, misalkan ranking begitu, ranking 1 gitu ya. Nah, di samping kita memberikan penghargaan, ternyata ada yang merasakan hukuman gitu. Jadi saya misalkan memberikan ranking 1 kepada Ibu Rifa. Terus di sini Bu Jijan ranking 2. Waduh, saya memberikan penghargaan, selain memberikan penghargaan rankingnya, juga Bu Rifa selamat ya, Bu Rifa luar biasa sekali, dapat ranking
lebih dominan merasakan hukuman adalah yang ranking 2 Bapak Ibu. Bukan yang ranking 30, bukan yang ranking 36, bukan, tapi yang ranking 2, ranking 3. Jadi yang merasakan hukuman ya Bapak Ibu ya, waduh, saya dapat ranking 2 nih gitu kan, harusnya saya ranking 1 gitu. Jadi kan saya nggak dapat, maksudnya penghargaannya, maksudnya nggak kayak yang nggak se-welcome ke Bu Rifa gitu kan, nggak se-excited ke Bu Rifa gitu. Jadi kalau ke Bu Jajan selamat ya gitu, terus yang ranking 3 Bu Evi selamat ya gitu. Jadi ada perasaan terhukum oleh yang juara 2, juara 3 gitu Bapak Ibu maksudnya ya, dihukum oleh penghargaan. Nah jadi ternyata memberikan penghargaan juga tidak sembarangan Bapak Ibu ya di kelas. Mungkin pas awalnya kita merasa memberikan penghargaan ini untuk memotivasi anak-anak, begitu kan? Tujuan awalnya, saya juga dulu begitu. Saya pengen memberikan ranking 1, saya pengen menuliskan daftar ranking-ranking di kelas nih saat pembagian rapor. Awalnya saya juga begitu, karena biar anak-anak termotivasi. Ternyata itu salah Bapak Ibu, bukan salah total sih ya, tapi ternyata itu tidak baik gitu. Kenapa? Karena di sini ada dampaknya. Memberikan penghargaan itu di sini ya, yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, maksudnya seperti apa? Yang jangka pendek itu, jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu berdasarkan atau dia pengen kena dia karena hukuman, takut hukuman, untuk menghindari hukuman, ya kalau misalkan aturan mendapatkan hukumannya itu dihapus, dihilangkan, ya udah dia balik lagi ke asalnya, ke asal siswa ya. Kalau siswa ke asal siswanya, yang kalau awalnya dia selengean, dia selengean lagi gitu. Kalau misalkan guru yang awalnya memang dia gurunya yang guru gimana ya, yang guru yang biasa aja gitu, ya udah seadanya aja ya, dia akan kembali seperti itu gitu. Nah makanya itu pengaruhnya jangka pendek. Terus yang saya mau nanya ke Bu Rifa pernah nggak ada pengalaman pahit yang membuat Bu Rifa sedikit merasakan sakit hati waktu SMP, SD, entah itu SD, SMP atau SMA, sampai sekarang ngena gitu di hati Bu Rifa? Pernah dapat hukuman apa gitu? Pernah nggak? Ya coba contohnya apa? Jadi waktu itu sedang pelajaran fisika, kemudian gurunya bertanya, ada yang mau pelajaran fisika, kemudian gurunya bertanya ada yang mau coba menjawab pertanyaan di papan tulis. Kemudian pada saat itu mencoba memberanikan diri. Ketika sedang mencoba menjawab, beliau bilang konyol sekali jawabannya. Jangan nangis. Mengingat setelah itu diselesaikan, kemudian beliau membuat jawaban seperti beliau, tapi setelah disandingkan ternyata beliau mengakui jawaban saya benar dan tidak melenceng dari beliau. Fisika itu. Ya, begitu. Yang tadi barusan diceritain sama Ibu Rifa itu kan membekas ya, sampai sekarang Ibu Rifa masih ingat. Nah itu adalah dampak dari dihukum oleh penghargaan, itu jangka panjangnya. Terus bagian mana yang dihukumnya? Ada. Yang bagian dihukumnya adalah ketika bapak gurunya mengatakan bahwa konyol sekali jawabannya gitu. Itu bagian dari menghukum ya. Kemudian dampak yang kedua adalah penghargaan menghukum tadi ya. Penghargaan menghukum itu selain kita memberikan penghargaan, ternyata ada yang merasa dihukum. Terus yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Jelas ya. Penghargaan merusak hubungan tadi itu yang juara 1, yang ranking 1, yang ranking 2. Oh ya, yang tadi juga banyak pahlawan. Yang pahlawan tadi mengatakan kalau ada yang ranking 1 ya, pahlawan tadi pertanyaannya ya. Ya Bu ya. Ya, jadi di sini penghargaan merusak hubungan, makanya kita harus hati-hati dalam memberikan penghargaan. Karena kalau misalkan ya udah banyak lah contohnya. Kalau ranking 1 sama ranking 2 tuh biasanya suka selek gitu, gara-gara merebutkan nilai yang tinggi dari guru, merebutkan perhatian dari gurunya. Jadi memang bisa merusak hubungan. Saya bacakan sedikit. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk.
dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, di sini Alficon tahun 1993 bukunya. Next, Bu Mimi. Oh ya, ini juga masih sama. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Next, ini masih dampaknya. Kemudian bentuk penghargaan yang seperti apa? Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, dan fokus pada prosesnya. Ini terkait dengan penghargaan Bapak Ibu ya. Next. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Jadi yang kita pakai bukan memberikan penghargaan, tapi mengapresiasi kebajikan. Di sini ada kemarin saya perhatikan, terus nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya seperti apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi sebenarnya memberikan penghargaan itu bukan dari nilai aja. Jadi kalau guru kita termasuk saya, jadi kita jangan fokus pada memberikan penghargaan nilai raport gitu. Itu udah memberikan penghargaan. Ternyata banyak yang bisa kita lakukan untuk menghargai anak didik kita gitu. Di sini kan situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita bisa mengucapkan kalimat, kemarin Ibu perhatikan rasa empati kamu besar sekali gitu saat menolong murid di kelas kita. Jangan guru berbicara seperti itu aja, kan kita sudah mengapresiasi kebajikan ya, mengapresiasi murid kita gitu. Kemudian situasinya pada saat kamu saya baca dari awal, pembuka, nilai kebajikan dan situasinya. Saya menghargai kepedulian kamu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok gitu. Terus terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi sebenarnya banyak hal-hal kecil di kelas di sekitar kita yang bisa kita apresiasi gitu kan dengan nilai-nilai kebajikan kita. Gitu, begitu ya, pertanyaan reflektif. Jadi ini ada kasus, saya ingin minta bantuan kepada Bapak Ibu, kita pecahkan bersama-sama. Saya bacakan kasusnya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Banyak nih di kelas itu juga, di kelas di anak-anak seperti ini banyak ya. Apalagi saya pelajaran matematika, guru pelajaran matematika gitu. Saya seringkali menemui hal seperti ini. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Mungkin saya bisa minta tolong kepada Ibu Diah ya. Ibu Diah bagaimana kalau misalkan Ibu menjadi guru matematika? Ya, dengan kasus yang seperti ini, apakah Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva tersebut? Dan alasannya tolong diberikan. Saya kurang setuju karena Pak Seno itu kan tadi sudah memberikan perilaku yang menunjuk atau memegang hidung si anak tersebut itu yang begitu ya. Apa ya? Alasannya? Jadi tidak setuju ya? Tidak setuju. Baik. Kalau menurut Ibu Diah, tindakan Pak Seno ini terhadap Iva merupakan konsekuensi atau hukuman? Jadi Iva ini kan tadi Iva itu tidak mengerjakan tugas matematikanya, kemudian disuruh maju mengerjakan tugas matematika, Ivanya gugup gelagapan, terus Ivanya diketawain sama anak-anak, disuruh maju ke depan kelas, disuruh berdiri dan sambil menunjuk hidungnya, sehingga anak-anak di situ pada tertawa gitu ya. Nah, menurut Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva
Bu? Ya perilaku si bapak kan Pak Seno kan ya, karena si bapak itu, si Pak Seno itu menghukum ketika si anak tidak memperhatikan gurunya. Maka sebagai bentuk hukuman ya biasanya guru kan begitu, bagi siapa saja anak muridnya atau siswanya yang tidak memperhatikan, nah dia yang ditunjuk seperti itu. Dia juga sempat seperti itu ya. Terima kasih Ibu Dia. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Bu Mimi next. Nah, Bapak Ibu tadi jawabannya memang betul, itu adalah hukuman. Terus kalau hukuman dengan konsekuensi sama atau beda nggak sih? Kita lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang harus kita laksanakan di sekolah itu sebagai pendidik bukan menghukum lagi, tapi memberikan konsekuensi. Beda ya Bapak Ibu. Di sini ada 7 tindakan guru. Nanti kita cek apakah ini merupakan suatu hukuman atau konsekuensi. Oke, Bapak Ibu ya. Kalimat pertama, saya ingin bertanya nih. Kalimat pertama Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah" itu merupakan konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi Pak ya? Oke, jawaban pertanyaan konsekuensi. Ada yang lain? Ada yang bilang hukuman, ada yang bilang konsekuensi. Oke. Pertanyaan yang kedua, tindakan guru yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke, coba. Membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Oke, kita lihat coba jawabannya Bu Mimi. Kita cek. Di atas, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah" itu merupakan hukuman. Kenapa Bapak Ibu itu hukuman? Karena tidak ada korelasinya datang terlambat dengan menulis itu gitu. Menulis itu tidak ada korelasinya. Jadi itu adalah hukuman. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah juga merupakan hukuman. Tidak ada hubungannya. Dan harusnya itu tidak kita lakukan. Begitu ya Bapak Ibu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu adalah hukuman. Tidak menggunakan masker itu kan berkaitan dengan kesehatan ya Bapak Ibu. Tapi dengan push up 15 kali ya itu tidak ada sangkut pautnya. Jadi itu adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi si siswa dicoret-coret buku temannya terus disuruh ganti, yaitu adalah konsekuensi yang harus terjadi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu merupakan konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu warna hitam, itu juga hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena telat 10 menit hadir untuk pelajaran PJOK adalah konsekuensi. Kok bisa sih Bu Mimi? Nih lihat, ada 2 hal yang berbeda. Yang atas, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah itu dikatakan hukuman. Tapi di bawah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena telat hadir 10 menit untuk pelajaran PJOK itu disebut konsekuensi. Ada yang tahu nggak kenapa alasannya? Sama-sama lari. Ada korelasinya antara mata pelajaran PJOK dengan hukuman itu. Ada korelasinya dari mata pelajaran PJOK sama hukuman anaknya di situ.
beda dengan yang di atas kan? Pak Mahdi boleh dulu. Udah mau begitu. Boleh diulang lagi. Oh udah. Belum selesai. Menurut jawaban Pak Mahdi seperti itu. Karena ada korelasinya, karena dia pelajarannya pelajaran PJOK. Kalau misalkan disuruh, oh ya, udah. Nah, kata Pak Mahdi nih, Itu Bu, kalau hari yang di bawah itu kalau misalnya kita dulu olahraga dan nulis matematika, kayak matematika hukuman apa konsekuensi? hukuman tidak ada korelasi. Tapi itu di situ konsekuensi, tapi alasannya dari Pak Mahdi kurang tepat Bapak Ibu. Tadi Pak Mahdi bilangnya jawabnya karena ada korelasi antara pelajaran PJOK dengan push up. Mentang-mentang guru PJOK gitu kan, jadi harus push up. Apa misalkan guru matematika dia harus menghafal kalian gitu kan? Ya kan? Nah, jawabannya bukan salah tapi kurang tepat. Di mananya? Jadi begini sebenarnya Bu, Bapak Ibu alasannya. Jadi kalau pelajaran PJOK di lapangan itu anak-anak kan biasanya harus disuruh pemanasan dulu ya. Pemanasan misalkan mungkin keliling lapangan basket, lapangan upacara dulu nih sekali untuk pemanasan. Nah, si satu orang telat dia datangnya, melewati momen pemanasan, melewati kegiatan pemanasan itu yang harusnya dilaksanakan, dia malah lewat gitu. Nah, makanya dia diberikan konsekuensi untuk lari dulu lapangan basket 2 kali biar sama-sama pemanasan. Begitu Bapak Ibu alasannya yang tepat ya. Begitu. Ya Pak Mahdi ya. Ya mendekati. Mendekati benar-benar. Yang menang. Tambahkan Muhammad. Siap. Ada keyakinan kelas dulu, kesepakatan kelas biasanya di olahraga seperti itu. Keyakinan kelas belum ya? Belum. Next, Bumi. Nah, tadi kan ada hukuman, ada konsekuensi. Yang satu restitusi. Restitusi apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kan biasanya kalau kita menghukum anak, si anaknya itu kalau udah dihukum jadi malu, nggak pede. Kalau misalkan dihukum nih di depan kelas, habis itu disuruh balik lagi ke kelas, disuruh balik lagi ke tempat ke mejanya, dia pasti ada rasa malu, rasa nggak enak, rasa gimana gitu ya ke teman-temannya. Nah itu kan berarti dia perasaan malu lah. Nah kalau untuk restitusi, jadi ini kita menciptakan kondisi bagi anak untuk kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi biar nggak malu gitu. Nah kita menggunakan restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ditulis oleh Gosen di bukunya tahun 2004. Next. Di sini Bapak Ibu mudah-mudahan terlihat, atau kalau nggak saya bacakan, ada hukuman di kolom pojok sana, ada hukuman di tengah konsekuensi, di samping sebelah kanan ada restitusi yang tadi itu. Nah di sini ada 2 identitas gagal, ada identitas berhasil atau sukses. Yang hukuman itu dia identitasnya gagal. Yang konsekuensi sama restitusi itu identitasnya identitas berhasil, sukses. Nah, kita lihat di sini. Hukuman itu kan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya. Tapi kalau di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Seperti kayak tadi yang kesenggol, yang air kesenggol tumpah, kita harus membersihkan gitu kan. Itu kan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi tapi tidak menyakitkan gitu. Loh, ini kan salahnya, kita harus membersihkan gitu. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Jadi sebelum membersihkan air yang tumpah, restitusi itu nanti kita diberikan pilihan. Kita memberikan pilihan kepada si anak. Pilihan apa yang mesti untuk mencari solusi itu. Terus kalau di hukuman tidak nyaman untuk murid, kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid tapi waktunya pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang, menguatkan. Ini perbedaannya ya Bapak Ibu. Nah jadi pokoknya ini, hukuman itu tentu dampaknya negatif.
tidak akan merasa apa-apa, dia netral. Tapi kalau restitusi itu dia akan berdampak positif. Seperti itu Bapak Ibu. Kemarin kita coba beranak. Apa ini maksud konsekuensi atau restitusi? Ketika anak restitusi ya. Ketika anak merokok, kita sudah pilihan sama dia mau dipanggil ibunya, orang tuanya, atau kamu menghentikan. Nanti ke depan bisa merokok lagi. Kalau merokok lagi, nanti kamu bisa bawa surat untuk mengundurkan diri. Itu apakah masuk ke mana itu? Konsekuensi dia merokok, hukumannya seperti bukan hukuman apa? Resikonya seperti itu. Dia dipanggil orang tuanya, atau kamu pilih yang nanti melakukan lagi langsung minta surat tidak. Ya. Itu masuk apa sih? Oke. Itu maksudnya sih sebenarnya restitusi tapi masih terarah. Jadi kalau restitusi yang asli nanti akan kita lebih perdalam lagi di materi berikutnya. Sedikit saja mungkin restitusi yang asli, yang original. Jadi pilihannya itu kita serahkan ke murid. Iya, itu juga anak yang milih. Tapi anak milih, saya mau Pak milih. Jadi tidak milih dipanggil orang tuanya kan gitu ya? Ya. Saya nggak pilih panggil orang tua, kita takut ya mungkin. Dia pilihnya kalau saya nanti melanggar lagi, maka saya akan videonya juga ada di atasnya. Iya, jadi apakah itu kan ya restitusi Pak. Iya, dia yang milih sendiri itu. Tapi risikonya berat juga buat dia seandainya melanggar, dipanggil ibunya, dia nggak mau katanya itu aja yang itu. Nah, masuk yang mana itu? Masuk ke restitusi Pak. Itu restitusi tapi terarah karena kita arahkan pilihannya ini. Kamu mau milih yang mana? Begitu kan Pak ya? Ya, jadi kita yang ngasih pilihan, mereka memilih aja. Tapi kalau restitusi yang aslinya kita berikan ke anak kebebasan kepada anak. Kamu apa nih? Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini gitu? Jadi ya solusinya dari anak gitu Pak sebenarnya. Tapi itu juga sudah mendekati restitusi Pak. Begitu. Nah di sini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahannya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara yang melakukan kesalahan sama yang korban, yang bukan murid hukuman, yang merasa korban ya. Terus yang ketiga, tawaran, bukan paksaan seperti hukuman. Kita menawarkan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang ciri yang kelima adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Sejauh ini itu adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu adalah 9 ciri-ciri restitusi. Baik Bapak Ibu, itu adalah materi konsekuensi teori motivasi penghargaan, hukuman, dan restitusi. Selanjutnya adalah keyakinan kelas yang akan dipaparkan oleh Ibu Nazwatul Ilmi. Jawabannya disilakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita lanjutkan. Tadi sudah sangat jelas sekali pemaparan dari Bu Amelia Ulfa tentang motivasi, hukuman, penghargaan. Nah, itu yang tadi disampaikan itu semata-mata untuk mewujudkan suatu budaya positif atau disiplin positif. Kalau yang sekarang kita tahunya disiplin itu tepat waktu, ya. Disiplin itu gimana ya? Melakukan itu sesuai peraturan, ya. Ternyata kalau disiplin yang kita pelajari sekarang adalah perilaku. Jadi munculnya dorongan dari dalam diri murid atau dari dalam diri kita untuk melakukan sesuatu yang merujuk kepada perilaku yang menjunjung atau menghormati nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu maksudnya apa? Sesuatu nilai-nilai yang semua orang di dunia ini, di planet bumi ini setuju. Jadi contohnya kita itu harus saling menghormati. Mau kita dari Jawa, mau kita dari misalkan negara Malaysia dan yang lain-lainnya, kita setuju bahwa ketika kita bertemu dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, maka
nilai kebajikan yang kita junjung itu adalah saling menghormati. Jadi saling menghormati itu adalah sebuah nilai kebajikan. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang keyakinan kelas. Jadi ini tuh lebih ke nanti action ya, praktek di kelas. Bagaimana kita bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah mulai dari kelas apa namanya ya? Kita next ada lagi. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Keyakinan kita apa Bapak? Keyakinan. Disebutnya istilah baru budaya positif, disiplin positif, keyakinan kelas gitu. Ini istilah-istilah yang masih jarang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, coba kita coba menjawab 3 pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira jawabannya apa? Ya, keselamatan lah. Untuk keselamatan. Ya betul, Pak. Untuk keselamatan ya. Kita menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini ketika kita COVID ya. Ini untuk apa tujuannya peraturan itu? Untuk kesehatan. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplinan ya. Disiplinan, tanggung jawab ya, tanggung jawab gitu, komitmen. Nah, keamanan, kesehatan, tanggung jawab, komitmen itu adalah keyakinan. Jadi yang disebut dengan keyakinan, nilai-nilai kebajikan sih. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi dengan adanya keyakinan kita harapkan murid melakukan sesuatu karena atas dorongan dia ingin menghargai dirinya sendiri sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh Bu Amel. Jadi bukan motivasi eksternal lagi yang tumbuh gitu. Dia menggunakan sepatu hitam karena takut dihukum atau mencukur rambut nih takut dihukum. Jadi itu masih motivasi eksternal. Tapi yang ingin kita tumbuhkan adalah motivasi internal, motivasi intrinsiknya. Nah ini salah satu selanjutnya Pak Dewi. Nah, keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai-nilai kebajikan tersebut kita sepakati sebagai sesuatu yang memang perilaku yang seharusnya kita miliki. Nah, seseorang akan, kenapa harus keyakinan tadi? Kenapa bukan peraturan saja? Ini seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi bagaimana murid-murid kita itu melaksanakan atau mengikuti tata tertib yang berlaku di SMA 11 itu berdasarkan ya keinginan dia untuk menghargai, jadi dorongan dari dalam diri dia yang memang saya datang tepat waktu ke sekolah ingin menjadi murid yang lebih baik, yang ingin menjadi murid yang menghargai waktu. Jadi bukan karena takut dihukum seperti itu. Yang selanjutnya. Nah ini kita akan mencoba belajar untuk merumuskan sebuah keyakinan kelas. Misalkan nih, jika peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka ini termasuk nilai kebajikannya atau keyakinannya apa? Tanggung jawab. Oke, kita simpan ya. Jawabannya tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Maka nilai kebajikannya atau keyakinannya itu apa? Menghargai orang lain, menghormati orang lain bisa. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, boleh. Kemudian yang keempat, dilarang melakukan
dilarang melakukan kekerasan, Saling menghormati. saling menghormati. Kemudian apalagi ada lagi? Keselamatan, boleh. Keamanan, nggak bisa. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan bisa. Bergantian atau menunggu giliran. Ini nilai keyakinan kira-kira apa? Disiplin ya. Menghormati orang lain, sabar. Kemudian menggunakan masker. Ini lebih ke apa? Kesehatan. Yang selanjutnya adalah berdiri di kelas atau jangan berlari di kelas atau koridor. Ini apa? Keselamatan. Coba kita cek ya. Ini tidak mutlak ini maksudnya, tapi kira-kira inilah nilai keyakinannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu merupakan perilaku yang menjunjung keyakinan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu termasuk ke dalam keyakinan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain atau baru komitmen. Kenapa di sini tidak masuk disiplin ya? Karena itu balik ke pengertian yang tadi sudah dipaparkan oleh Habibin. Disiplin itu adalah ya belajar. Jadi disiplin itu bukan keyakinan tapi sudah menyeluruh. Ketika seseorang atau diri kita dikatakan disiplin, berarti kita sudah menunjukkan perilaku yang sesuai dengan keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati. Nah, kita akan praktek keyakinan kelas dan kami berharap nanti pada tahun ajaran baru wali kelas ketika awal mula bertemu ya, kan biasanya kita tuh membentuk piket, struktur. Nah, kita bisa membuat keyakinan kelas dan diharapkan ini keyakinan kelas ini dibentuk bersama-sama dengan murid. Jadi tidak mutlak harus sama gitu keyakinan kelasnya antara kelas 1 dengan kelas yang lain gitu. Tergantung kepada kesepakatan antara guru dan muridnya di situ. Jadi nanti kita praktekkan dan keyakinan kelas itu nanti ditempel di tembok kelas kita bentuk. Jadi ketika ada siswa yang berperilaku negatif, artinya dia berperilaku tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang dijunjung, disitulah kita tidak akan melakukan hukuman. Kita bisa mengambil dua posisi kontrol. Nah, nanti akan dijelaskan selanjutnya oleh Pak Dodi ya. Tapi nanti sekarang kita akan praktek dulu. Caranya seperti ini. Kita diawali saja kepada murid. Awalnya baik anak-anak misalkan seperti yang sudah kita praktekkan. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai yang kita sepakati bersama supaya kita junjung. Dan untuk apa sih adanya keyakinan kelas ini? Untuk mewujudkan sebuah lingkungan atau kelas yang kalian merasa di sana kalian nyaman, kalian senang belajar di kelas tersebut, kalian senang dan nyaman berinteraksi, kalian senang ada di dalam kelas itu. Oke, nanti Bapak Ibu berlakunya seolah-olah sebagai murid. Kita ini di kelas, kemudian Bapak Ibu nanti menuliskan di kertas post-it satu kalimat positif yang Bapak Ibu inginkan, yang anak-anak beserta di kelas ini yang anak-anak inginkan gitu. Contoh misalkan gini, saya atau misalkan yang biasanya jangan kalimat negatif, jangan mencontek gitu. Misalkan jujur ketika ulangan, ketika belajar tidak bercanda atau membuang sampah pada tempatnya, atau kalimat positif lainnya itu mengembalikan barang yang dipinjam. Satu saja. Tapi nanti pada prakteknya boleh beberapa. Iya begitu. Jadi dibebaskan kira-kira Bapak Ibu kalau ada di kelas inginnya seperti apa kelas tersebut yang paling Bapak Ibu inginkan kalau sebagai murid, kalau berperilaku sebagai murid. Ini saya atau misalnya yang biasanya tapi jangan kalimat negatif, jangan mencontek gitu. Jujur ketika ulangan, ketika belajar tidak bercanda atau membuang sampah pada
dan enggaknya atau kalimat positif lainnya ya. Jadi Bapak Ibu berperan sebagai siswa, nah menuliskan sebuah kalimat positif di situ. Gitu. Jadi kalau gurunya tidak menuliskan nanti pada prakteknya. Jadi ini bisa dijadikan satu cara menumbuhkan keyakinan kelas mulai dari lingkungan kelas. Bisa apa aja kan? Ya, kalau misalkan Bu Jinjang sebagai murid inginnya di kelas itu seperti apa? Di kelas, di pelajaran. Di kelas boleh di pelajaran dengan teman atau misalkan ketika belajar atau kondisi kelasnya ingin bersih seperti itu. Jadi inginnya seperti apa supaya kelasnya di kelas itu Bu Jinjang merasa nyaman, merasa senang berada di kelas itu, baik di lingkungannya ataupun hubungan dengan temannya ataupun untuk diri Bu Jinjang sendiri. Kelas yang panas. Balik. Sudah Bapak Ibu? Tenang, bukan ribut. Iya. Nanti ada sesi pertanyaan. Nah, selanjutnya udah ya. Dari dulu dong. Nanti ya. Itu udah. Nanti ya sabar ya, katanya sabar. Mau nikah? Ya boleh, silakan sambil ngopi-ngopi boleh. Nah nanti ini kalau di kelas nanti boleh anak-anak setelah menuliskan itu ditempel di papan tulis ya. Tapi ini dia nanti minta tolong Pak Didi untuk muter aja. Jadi Bapak Ibu tetap duduk di tempatnya. Nah langkah selanjutnya Bapak Ibu, kalau anak-anak sudah menempelkan kita bacakan satu-satu. Biar kenapa? Biar semua warga kelasnya mengetahui apa saja keinginan teman-temannya ketika berada di kelas. Contoh, kemudian sambil membaca kita kelompokkan, pasti ada beberapa kalimat ya atau kertas yang mengusung nilai kebajikan yang sama. Contoh ini, kelas ingin selalu teduh dan tidak gerah. Berarti itu nilai kebajikannya apa? Kebersihan ya, kebersihan. Nah, kita boleh menuliskan nanti di papan tulis misalkan nih, ditulis di sini ya Bapak Ibu, kebersihan. Nanti kita kelompokkan di sini, kebersihan kita ambil ke sini, tempelkan gitu. Jadi ditulis di atasnya, ini termasuk ke dalam keyakinan kebersihan. Kemudian guru yang murah senyum, berarti ini apa? Menghormati atau menghargai orang lain ya. Berarti nilai kebajikannya di sini adalah tulis menghormati orang lain atau menghargai orang lain. Kemudian di sini ada lagi nih, lingkungan kelas yang diinginkan bersih, nyaman dan kondusif. Berarti ini nilai kebajikannya ke kebersihan. Berarti tempelkan lagi satu kelompok dengan kebersihan. Kemudian aku ingin diperhatiin guru. Berarti ini apa? Menghormati ya, menghormati orang lain, peduli, menghormati orang lain. Kemudian kelas selalu bersih, berarti ini kebersihan. Kemudian apalagi ya, menghormati dan menghargai teman, berarti ini masuk ke menghormati. Nanti ini pada kenyataannya nggak usah ditumpuk, jadi ditempel-tempel aja ya. Gitu. Kemudian ucapkan salam ketika masuk kelas, berarti ini menghormati orang lain. Pasti ada nilai-nilai yang sama. Jadi kalimat-kalimat tersebut mengusung kepada nilai-nilai kebajikan yang sama. Nah kalau sudah semuanya dikelompokkan, maka kita sepakati bagaimana anak-anak. Berarti keyakinan kelas ini kita itu yang pertama adalah tentang kebersihan. Yang kedua adalah menghormati orang lain. Jadi kalau sudah gimana sepakat, ajak diskusi murid-muridnya untuk menyepakati. Kalau misalkan ada yang belum sepakat, berarti ya diajak diskusi lagi. Dan semua murid atau anggota kelas itu harus terlibat dan harus menyepakati ini, menyepakati keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya, jadi tidak ininya yang ditempel di kelas, tapi nanti nilai kebajikannya misalkan di print ya, ditulis ulang atau ditempel di karton, ditulis nilai kebajikan atau keyakinan kelas fase 3 misalkan. 1 kebersihan,
kami akan selalu menjaga kebersihan. Gitu. Jadi pertama pertama keyakinan kelasnya, nilai kebajikannya, kemudian boleh disematkan sedikit kalimat di situ yang mengarah ke situ, atau tidak disematkan juga tidak apa-apa karena kita sudah membacakan, semua anggota kelas sudah paham. Pastikan muridnya memperhatikan. Kenapa? Karena nanti ketika ada anak yang buang sampah, seperti waktu itu ada yang saya masuk kelas itu sampah coki-coki berserakan gitu ya di situ. Kita tidak usah kemana-mana, maneh muncul nggak begitu. Jadi di situ nanti kita bisa melakukan restitusi. Restitusi itu nanti muncul dari dia ingat nih, oh keyakinan kelas kita itu ada tentang kebersihan. Berarti perilaku dia sudah melanggar atau tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah kita sepakati. Nanti enak kita ngajak ngobrolnya gitu. Jadi keyakinan kelas ini adalah awal kita promosi pasti namanya mengajak peserta didik untuk menyepakati sebuah nilai-nilai kebajikan yang pada akhirnya ketika semua anggota kelas tersebut patuh atau berperilaku sesuai dengan nilai kebajikan yang sudah disepakati, maka insya Allah akan tercipta sebuah proses pembelajaran yang menyenangkan, kemudian dan secara alamiah disiplin positif akan terwujud di kelas tersebut. Jadi tidak usah kita capek-capek, kita tinggal ingatkan saja ketika ada yang mengambil barang temannya dan tidak mengembalikan, langsung kita ingatkan. Dan keyakinan kelas ini boleh misalkan pada saat pembinaan wali kelas kita lakukan pendalaman, artinya ini tidak saklek gitu, tidak terus-terusan ini. Boleh kita revisi lagi dengan siswa atau boleh kita perbaiki lagi, kita melakukan refleksi dengan teman-teman. Selama misalkan 1 bulan kita melakukan pembinaan wali kelas, kira-kira mungkin ada kasus atau perilaku negatif yang dilakukan oleh murid yang tidak sesuai. Nanti kita lakukan diskusi bersama. Jadi kalau menurut saya ini langkah yang nantinya akan membuat kita sebagai wali kelas lebih mudah untuk melakukan restitusi kepada murid. Ya. Baik, terima kasih. Nah, ini contoh yang saya dapatkan di modul atau di LMS tentang contoh keyakinan. Ini misalkan keyakinan kelas 7. Nanti kita tempelnya seperti ini. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua barang dan semua orang dan barang milik orang lain. Bisa kita lampirkan kalimat seperti itu sesuai dengan kesepakatannya. Nah, selanjutnya, jadi kalau ini adalah tahapan menciptakan program kebajikan. Jadi kalau di lingkungan yang lebih besar dari kelas, lingkungan sekolah, nanti nilai-nilai kebajikan yang kita rumuskan itu harus sesuai dengan visi. Misalkan visi sekolah kita itu ada mungkin sama dengan tata tertib ya. Iya. Tapi bahasanya bukan tata tertib. Iya, lebih tingkat tinggi nih. Iya. Kebajikan namanya ya. Iya, nilai kebajikan, keyakinan, nilai kebajikan begitu. Kayak di Malaysia ya. Tata tertib berdasarkan keinginan siswa, Pak. Iya. Jadi contoh kan di visi di sekolah itu tuh ada berapa? Ya, gitu. Jadi nanti kita bisa rumuskan nilai-nilai kebajikan untuk lingkungan sekolah yang mengarah bagaimana siswa atau murid dan guru dan semua warga sekolah itu secara rela, secara ikhlas atau tumbuhnya motivasi intrinsik dari dalam diri setiap warga sekolah untuk menjunjung nilai tersebut. Nah, ini uraian saja, nanti materinya akan dibagikan di info kedinasan aja ya. Nanti ini bisa dibaca kembali. Nah, ini kalau ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Jadi nanti boleh menggunakan format ini atau boleh diskusi kelas. Nanti kalau misalkan ini ya misalkan format nih terlihat seperti apa gitu. Ini formatnya ya. Misalkan format terlihat perilaku yang dilihat dari semua warga kelas itu berempati terhadap perasaan orang lain. Jadi warganya. Kemudian terdengar, yuk saya bantu, atau berperilakunya tersenyum ramah. Itu terlihatnya. Hormat, misalkan datang tepat waktu, yang tidak tampaknya sering hadir.
hadir terlambat. Jadi ketika ada murid sering hadir terlambat ke kelas atau jam pelajaran, berarti kita bisa mudah melakukan restitusinya. Nah, misalkan gini, ibu mendapat laporan dari ibu dia, kamu sering terlambat pada saat pelajaran ibu dia. Nanti pasti dia kita jadikan ini. Kita tidak boleh nanti ada belajar posisi kontrol setelah ini. Selanjutnya pada ketika ada murid yang melakukan perilaku negatif, itu berkaitan dengan kebutuhan dasar sebenarnya yang dia ingin penuhi, yang akan dijelaskan selanjutnya oleh Adoli. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Oke, kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking. Oke, ice breakingnya karena ya saya guru olahraga, jadi kita ada bergeraknya ya. Oke, ya. Kita sekarang menggunakan telunjuk tangan kanan membuat angka dari 1 sampai 5. Oke, ketika saya menyebutkan 1, Bapak Ibu mohon untuk melakukan 1. Ya, silahkan berarti dari atas ke bawah. Oke, Bapak Ibu kita mulai. Siap? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke, terima kasih. Itu untuk yang tangan kanan. Sekarang kita melakukan dengan tangan kiri. Ya. Oh iya, Bapak Ibu. Oke, sekarang menggunakan tangan kiri. Ya, oke, siap. Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bagus sekali. Oke, sekarang kedua tangannya. Tangan kanan seperti menulis seperti biasa, tidak terbalik. Tapi tangan yang kiri harus terbalik. Anggap saja cerminannya. Oke, kita beranggapan yang tangan kanan itu kita sebagai guru, yang kiri itu sebagai murid. Bagaimana kita menuntun murid, ceritanya seperti itu ya. Kita menuntun, kita bisa mencerminkan bahwa kita bisa menuntun murid. Oke, siap. Tangan kiri kebalikannya ya, karena ini cerminan kebalikan. Oke, siap. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Ada di bagian angka yang mana yang paling sulit? 5. Ada juga yang 4. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Lekukannya berbeda. Kenapa Bang Hadi? Oke. Ya, lumayan sulit ya. Berarti kita menuntun tangan kiri kita ya. Ya. Oke, filosofinya seperti ini Bapak Ibu. Mohon izin. Tangan kanan tadi kita sebagai guru, tangan kiri tadi sebagai murid. Kita menuntun siswa, kadang kita mudah untuk melakukan seperti angka 1, mudah kan? Ya. 2 mulai agak lakukannya berbeda. 3, 4 dan 5 juga. Ya, mungkin kita di sekolah hampir sama dengan seperti itu. Angka tersebut bisa 1 sampai 100 juga bisa. Ya, ada murid yang bisa diatur, ada murid yang sedang, ada yang murid yang sulit diatur. Tapi bagaimana caranya kita bisa menuntun, bisa seimbang ya antara tangan kanan dan kiri? Mungkin seperti itu, Bapak Ibu, untuk filosofinya. Oke, terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu. Itu hanya saja ya. Oke, selanjutnya terkait kebutuhan dasar manusia. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan, mohon izin. Mungkin kita di sini hidup, pastinya kita apa-apa ya, semuanya ya kita butuh, termasuk makanan. Apakah itu kebutuhan Bapak Ibu? Kebutuhan. Oke, mungkin saya tanya ke Bu Epi. Bu Epi sekarang membutuhkan apa Bu Epi? Uang. Butuh uang. Oke, nanti masukin itu ke apa ya? Nanti di sini kita akan jelaskan ya, kebutuhan uang itu masuknya ke mana sih?
Ya, apakah bertahan hidup, apakah kesenangan, ya, apakah misalkan kebebasan. Oke, baik, terima kasih Bu Ebi. Satu lagi, boleh Ibu Ipan. Bu Ipan sekarang butuh apa sih Bu Ipan? Butuh kasih sayang? Ya, butuh hebat sekali Bu Ipan. Ya Allah, ya, terima kasih Bu Ipan. Butuh ilmu yang banyak, ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, atau butuh mobil Bu Ipan? Butuh, ya. Oke. Siap. Terima kasih ibu-ibu. Ya. Selanjutnya terkait kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan manusia adalah ya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Tadi ya Bu Epi butuh uang katanya. Ya, itu nanti masuknya ke bertahan hidup ya. Ya, bertahan hidup itu berarti kalau keuangan ya. Kalau ilmu tadi ilmu yang banyak katanya Bu Ipa tadi masuknya kemana kira-kira ya? Bertahan hidup juga ya, karena kita hidup di sini ya butuh ilmu ya. Gitu. Oke, baik selanjutnya. Oke, yang tadi. Nah, oke, selanjutnya kebutuhan dasar manusia ya di sini menurut Dr. William Glasser ya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah tadi ya contohnya tadi uang, yaitu untuk bertahan hidup ya. Kebutuhan fisiologis, kesehatan, rumah dan makanan ya, biologis atau reproduksi, yaitu termasuk ke bertahan hidup. Nanti ada contoh-contohnya juga. Selanjutnya penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya di sini dijelaskan ya keinginan untuk dianggap berharga, kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki harga diri. Nanti ada contoh-contohnya dari murid ya terkait nanti penguasaan. Selanjutnya kesenangan. Apakah kita butuh kesenangan Bapak Ibu? Ya sangat butuh ya. Ya kita butuh sekali untuk kesenangan ya, entah itu berlibur ya. Terus apalagi kesenangan itu? Belanja, shopping, check out ya. Iya. Iya, itu termasuk kesenangan ya. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, ya kita ada libur ya Sabtu dan Minggu ya, mungkin ya kita butuh ketawa ya. Seperti Ibu Hijrah ya, info ketawa di mana ya? Iya. Kita gabung dengan ya ketawa-ketawa ya. Oke, itu untuk kesenangan. Nah, selanjutnya untuk kasih sayang dan rasa diterima. Apakah kita butuh kasih sayang? Butuh banget ya, dari orang tua yang pastinya ya, dari suami atau istri ya, dan anak-anaknya ya, mungkin itu ya. Kita sangat butuh itu sekali ya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima, kebutuhan tetap terhubung dengan orang lain. Nah, ya kita ada libur ya Sabtu dan Minggu ya, mungkin ya kita butuh ketawa ya. Seperti Ibu Hijrah ya, info ketawa di mana ya? Iya, kita gabung dengan ya ketawa-ketawa ya. Oke, itu untuk kesenangan. Nah, selanjutnya untuk kasih sayang dan rasa diterima. Apakah kita butuh kasih sayang? Butuh banget ya, dari orang tua yang pastinya ya, dari suami atau istri ya, dan anak-anaknya ya, mungkin itu ya. Kita sangat butuh itu sekali ya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima, kebutuhan tetap terhubung dengan orang lain. Gitu ya, dengan orang lain pun ya kita kasih sayang butuh dan rasa diterima ya. Itu. Selanjutnya satu lagi kebebasan. Ya, apakah kita butuh bebas, Bapak Ibu? Butuh dalam apa ini kebebasannya ya? Bebas memilih. Ya, boleh bebas memilih. Ya, boleh bebas memilih pemimpin.
boleh bebas memilih gaun atau boleh bebas memilih check out, boleh. Iya, dibebaskan sama suami check out sebanyak-banyaknya. Ya gimana Miss? Ayo Miss. Bebas mengambil duit di suami, gimana itu ya? Udah sama itu ya? Ya kalau bilang ya, kalau diizinin ya mungkin ya tidak apa-apa ya. Ya. Tapi dilarang tidak izin ya, itu. Oke, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, Bapak Ibu, kira-kira kita coba. Iya. Oh, ada video Bu Belinda katanya itu lebih. Oh gitu. Kita ini dulu. Oh ya. Siap. Kita coba upacara. Iya. Pak Didin ngomong gini-gini. Iya. Diserahin. Iya. Kita coba yang mana nih kriteria kita pakai? Apa teman? Iya, mungkin. Ketika teman nanti di sana, Iya. kita ngumpet di luar lama banget. Ayolah. Ayo yang penting buat gimana kalau itu tidak apa-apa salah. Iya. Gimana? Iya. Iya, siap. Pak Hukum udah pernah, hampir sering juga. Iya. Ya, mungkin kita coba nanti teman, tapi katanya kita kalimatnya agak dirubah. Ayolah kita baris bersama-sama sama Bapak Ibu guru juga bareng-bareng. Iya, Bapak. Kalau menyuruh ke lapangan nanti kalimatnya beda. Kalimatnya beda. Aku ke lapangan. Iya. Iya, gimana ya? Ya, lebih bagusnya kita kemana nih? Ya supaya anak mau gitu ya. Soalnya kepung-kepung tadi efeknya juga malahan melawan gitu ya. Ya, Ibu. Oh, ayo kejar Ibu Amel ke lapangan. Itu. Oke. Ya, mana yang pantas nanti ya untuk kita terapkan nanti ketika upacara. Ya. Fiksi rapi mati cocok kayaknya. Iya. Iya. Oke, baik Bapak, terima kasih, nanti kita pikirkan lagi. Oke, selanjutnya next. Oke. Next lagi. Oke. Oke, untuk terkait posisi kontrol tadi ada perilaku kontrol negatif, mungkin tadi maksudnya ada penghukum dan pembuat merasa bersalah. Sepakat nggak? Masuknya ke perilaku kontrol negatif. Sepakat ya. Ya, tadi ada contoh-contohnya juga tadi ya. Terkait teman dan pemantau, sepakat tidak perilaku kontrol positif? Sepakat ya untuk teman dan pemantau. Satu lagi untuk kontrol diri. Kontrol diri. Manajer masuknya ke kontrol diri. Sepakat tidak? Sepakat. Oke ya. Baik. Ya. Oke, baik. Mungkin itu saja paparan atau penjelasan dari saya. Mohon maaf Bapak Ibu, cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, selanjutnya yaitu untuk budaya positif selanjutnya itu segitiga restitusi akan disampaikan oleh Ibu Belinda. Oke, kepadanya dipersilakan. Bidang yang lain ya. Jadi murid ya butuh kebebasan untuk memilih Bapak Ibu. Ya, bebas memilih Bapak Ibu karena sekarang kan kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka berkaitan dengan bakat dan potensi siswa. Ya, mereka bisa memilih ya terkait potensi mereka. Ya, iya maka Ibu. Oh, main kejar-kejaran, ya. Ya,
contohnya? Gimana ya? Birman mengejar-ngejar si Iqmal. Oh, Andini. Karena apa ini alasannya dulu? Nilai. Mungkin Andini nilainya bagus. Karena belum tentu ke nilai ya. Mungkin ngejar-ngejarnya karena apa lagi nih? Oh, mau dikasih hadiah. Iya, bukan Andininya yang butuh, Pak Irman ternyata yang butuh Andini ya. Ya mungkin untuk perlombaan biasa jadi seperti itu. Iya, silakan Bu Dian. Anda ada kerjaan tugas. Iya. Kenapa kamu kerjakan tugas? Saya nggak suka sama keluarga ibu. Terus gimana kita nerimanya? Namanya kebebasan ya. Dia boleh dikejar. Oh. Dikejar, Bu. Ya, mangga Ibu dia. Iya, boleh. Bismillah. Izin bertanya Pak Dot. Ya, mangga Ibu dia. Kalau misalkan di kelas Ya. kita kasih tugas, kemudian ada anak yang tidak mengerjakan. Ya. Nah, kita tanyakan, nah kenapa kamu nggak ngerjakan tugas? Dia jawab, saya nggak suka sama materi ini Bu, atau pelajaran ini Bu. Nah lalu gurunya menjawab apa Pak? Karena dia tahu saya ini punya kebebasan, bisa memilih mata pelajaran mana atau hobi apa yang dia sukai. Oh. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dia. Luar biasa. Oke, terkait tadi kebebasan memilih ya Bu Dia ya, karena muridnya tidak suka kepada gurunya. Kita karena guru punya strategi ya. Strategi dalam pendekatan. Mungkin kita panggil anaknya terlebih dahulu, kita bicarakan pelan-pelan, kita pendekatan apa yang membuat dia tidak suka, ya, apa yang membuat dia malas, misalkan belajar apa ya, belajar A misalkan ya. Nah, di samping itu setelah kita mencari apa penyebabnya, nah kita di situ memberi motivasi. Setelah anaknya berbicara, oh karena gurunya ini, oh karena gurunya itu, karena terlalu ini, karena terlalu itu. Nah, di samping itu, nah kita harus memberi motivasi. Kita karena guru ya selalu menuntun, karena membimbing, kita memberi masukan kepada murid, meskipun itu tidak suka. Tugas kita yaitu mengarahkan, menuntun siswa. Ya, bagaimana caranya nanti di akhir, meskipun dia tidak suka aja kita mengarahkan terlebih dahulu, ya kan? Karena dia apa ya? Ya murid yang sifatnya berkembang ketika pembelajaran. Nah, lambat laun ketika kita sudah memberikan motivasi kepada dia, masukan kepada dia, lambat laun nanti dia akan bertahap. Dia akan bertahap, tidak langsung suka saja gitu. Oh, besoknya langsung suka lagi enggak? Ya bertahap. Nanti dia perubahan sedikit pun dia sangat berharga ya. Terkait tadi apa, kita sudah memotivasi dia. Nah, nanti bertahap, benar dia akan berubah. Mungkin pendekatannya nanti ya bisa seperti itu Bu Dia ya. Ya itu. Baik, terima kasih Bu Dia. Oke, selanjutnya. Oke, untuk posisi kontrol di sini ya ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum. Ya, untuk penghukum ya itu ciri-cirinya ya, ciri-cirinya. Nada suara tinggi. Nah, murid mungkin marah ya, dendam. Itu efeknya ya, atau bersifat agresif ya, terus menyalahkan orang lain. Nah, mungkin ini penghukum. Nanti ada posisi kontrol yang masuknya ke negatif atau ke positif, nanti kita lihat. Oke, selanjutnya yang kedua pembuat rasa bersalah. Ini di sini nada suara guru memelas, ya halus, lembut. Nah, murid akan merasa bersalah, murid akan merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Itu. Yang ketiga yaitu teman.
Ya, teman ada suara akrab ya, ramah, bercanda, ya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru itu. Murid hanya mau mendengar guru tertentu gitu ya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Yang keempat, pemantau ya atau mengawasi. Nada suara datar, bahasa tubuh formal, berbicara sesuai dengan catatan dan fakta, memberi konsekuensi, menyesuaikan bila diawasi. Yang terakhir, yang kelima, manajer ya, suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ya ke murid, ya guru membantu siswa untuk bertanggung jawab, mencari solusi. Nah itu ya. Selanjutnya, nah ini ada contoh penerapan posisi kontrol. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini ada yang sebagai penghukum nih, kata-katanya seperti ini kalimatnya. Patuhi aturan sekolah ya, lalu berdiri di depan barisan. Nah, ini masuknya ke penghukum ya, Pak Didi. Ya, ini kalimatnya seperti ini ya. Ketika kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Selanjutnya untuk pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu Bu Guru kecewa sama kamu? Ya kan? Betul. Selanjutnya yang pemantau nih, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Itu siapa ya? Oke, selanjutnya teman, ayolah tertib. Buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah gitu. Ya, jadi lebih dekat ya bahasanya teman ya gitu ya, kayak teman lah gitu ya. Ya, mungkin ini masuknya ke posisi kontrol positif ya, bisa ya? Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa, kamu salah gitu. Iya, luar biasa gitu. Iya, Bapak. Coba kita minggu besok upacara. Iya. 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 Kalau dengan bahasa seperti itu ya, gimana ya? Kita ya dengan karakter yang seperti itu. Kira-kira kita pakai semangat semua nih. Oh iya, Bapak Ibu. Iya. Iya. Siap. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Kira-kira kita coba. Iya. Oh, ada video Bu Belinda katanya itu lebih. Oh gitu. Kita ini dulu. Oh ya. Siap. Kita coba upacara. Iya. Pak Didi ngomong gini-gini. Iya. Diserahin. Iya. Kita coba yang mana nih kriteria kita pakai? Apa teman? Iya, mungkin. Ketika teman nanti di sana, Iya. kita ngumpet di luar lama. Iya. Ayolah. Ayo yang penting buat gimana kalau itu tidak apa-apa itu salah. Iya. Gimana? Iya. Iya, siap. Pak Hukum udah pernah, itu sering juga. Iya. Ya, mungkin kita coba nanti teman, tapi katanya kita kalimatnya agak dirubah. Ayolah kita baris bersama-sama sama Bapak Ibu guru juga. Bareng-bareng. Iya, Bapak. Kalau menyuruh ke lapangan nanti kalimatnya beda. Kalimatnya beda. Iya, iya, gimana ya? Ya, lebih bagusnya kita kemana nih? Ya supaya anak mau gitu ya. Soalnya ke hukum tadi efeknya juga malahan melawan gitu ya. Ya, Bu. Oh, ayo kejar Ibu Amel ke lapangan. Gitu. Oke. Ya, mana yang pantas nanti ya untuk kita terapkan nanti ketika upacara. Ya. Diksi rapi mati cocok kayaknya. Iya. Iya.
Oke, baik Bapak, terima kasih, nanti kita pikirkan lagi. Oke, selanjutnya next. Oke, next lagi. Oke, untuk terkait posisi kontrol tadi ada perilaku kontrol negatif. Mungkin tadi maksudnya ada penghukum dan pembuat merasa bersalah. Sepakat nggak? Masuknya ke perilaku kontrol negatif. Sepakat ya. Ya, tadi ada contoh-contohnya juga tadi ya. Terkait teman dan pemantau, sepakat tidak perilaku kontrol positif? Sepakat ya, untuk teman dan pemantau. Satu lagi untuk kontrol diri. Kontrol diri. Manajer, maksudnya ke kontrol diri. Sepakat tidak? Sepakat. Oke ya, baik. Ya. Oke, baik. Mungkin itu saja paparan atau penjelasan dari saya. Mohon maaf Bapak Ibu, cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, selanjutnya yaitu untuk budaya positif selanjutnya itu segitiga restitusi akan disampaikan oleh Ibu Belinda. Oke, kepadanya dipersilakan. Mohon maaf, sudah pukul 4. Mudah-mudahan keburu waktunya, mungkin tidak panjang lebar ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu budaya positif yang terakhir, yaitu mengenai segitiga restitusi. Ini berkaitan, masih nyambung ya dengan tadi yang sudah disampaikan sebelumnya ya, restitusi. Beberapa kali kita sudah mendengar kata restitusi ya. Tadi Bu Amel juga sudah menyampaikan restitusi ya. Selanjutnya juga ada kontrol, posisi kontrol, mohon maaf. Jadi apa namanya, dari tadi kan sudah belajar ya teorinya apa sih restitusi seperti itu. Nah sekarang kita akan mempelajari bagaimana caranya melakukan restitusi. Dari tadi sudah ada beberapa Bapak Ibu yang bertanya ya, Pak Anjar juga bagaimana kita mempraktekannya. Kemudian Bu Diah juga tadi bertanya juga mengenai apa namanya, kebebasan gitu ya, kebebasan seorang murid. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan, bisa memberikan kebebasan kepada siswa. Jadi sebetulnya ini segitiga restitusi lah yang jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu sebetulnya bisa terjawab di sini. Karena memang di sini mencakup semua materi yang sudah tadi disampaikan Bu. Baik, kita lanjutkan ya segitiga restitusi. Next. Oke. Nah, restitusi ini sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Amel. Tujuan dari restitusi sendiri adalah untuk membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi, di segitiga restitusi ini, posisi yang kita gunakan dalam melakukan segitiga restitusi adalah posisi kontrol guru, yaitu posisi manajer. Tadi Pak Dodi sudah menjelaskan bahwa ada 5 posisi kontrol guru. Posisi manakah yang paling efektif untuk kita gunakan? Tadi sudah mau mencoba yang apa namanya, sebagai teman katanya ya, kemudian sebagai penghukum kita sudah sering melakukan. Kemudian juga ada tadi sebagai pembuat merasa bersalah dan pemantau. Kemudian yang terakhir ada posisi kontrol manajer. Nah, yang mana sih yang paling tepat kita gunakan ya? Jadi yang paling baik kita gunakan, yang paling efektif adalah posisi kontrol manajer. Karena keempat yang tadi itu ya, selain yang manajer ini itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Mungkin tadi Bapak pengen menggunakan posisi kontrol sebagai teman. Bagus sih sebagai teman, kita bisa dekat dengan murid. Kemudian juga termasuk ke dalam posisi kontrol yang bersifat positif ya, karena bisa dekat dengan murid. Akan tetapi juga ternyata memiliki dampak negatif. Jadi kalau kita menggunakan posisi kontrol sebagai teman, itu hanya akan membuat murid hanya takut kepada guru tertentu saja, hanya tergantung kepada guru tertentu. Ya, jadi dia tidak bisa mandiri seperti itu. Jadi yang lebih efektif adalah menggunakan posisi kontrol manager. Oke, dilanjut. Nah, kita lanjut ke segitiga restitusi ya. Jadi menurut Diane Gosen ya, dalam bukunya Restitution tahun 2001 ini merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan
melakukan restitusi, yaitu namanya segitiga restitusi atau restitution triangle. Jadi sebetulnya segitiga restitusi ini mungkin dari Bapak Ibu juga sudah pernah ada yang melakukan, ya, karena beberapa guru sudah pasti melakukan hal ini dalam menangani kasus atau permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Hanya saja mungkin kita belum tahu gitu teorinya, namanya oh itu ternyata yang sudah kita lakukan adalah segitiga restitusi gitu. Atau mungkin ada beberapa tidak semua tahapan yang dilakukan, hanya 1 atau 2 tahapan dari segitiga restitusi sudah pernah dilakukan oleh kita semua gitu. Jadi saya tidak mengetahui teorinya. Dilanjut. Nah, proses dari 3 tahapan restitusi ini berdasarkan pada prinsip utama teori kontrol. Jadi ada 3 langkah dalam melakukan tahapan restitusi, ya. Yang pertama ada menstabilkan identitas, ya. Nah, di sini teori kontrolnya adalah pada tahap menstabilkan identitas, teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi pada tahapan menstabilkan identitas ini tentu setiap manusia itu akan melakukan yang terbaik. Sebenarnya pada saat mereka melakukan kesalahan, mereka akan merasa pada dirinya bahwa oh saya sudah mengalami kegagalan. Nah itu apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Jangan sampai kita malah memberikan kata-kata kalimat yang justru akan merasa murid itu semakin gagal gitu. Sebetulnya pada saat murid kita melakukan kesalahan, dia juga menyadari gitu, oh ya saya salah sebenarnya gitu. Ya mudah-mudahan murid-murid kita yang menyadari. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah pada tahap yang kedua ini, teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan. Nah jadi pada saat anak melakukan tindakan yang salah, itu biasanya mereka memiliki alasan tertentu gitu ya. Jadi mereka melakukan melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran karena ada alasan tertentu. Alasannya apa? Restitusi kepada siswa pada saat siswa melakukan kesalahan di kelas. Tadi Bapak Ibu bisa melihat ya dan mendengar mungkin ya percakapan antara guru dan murid tersebut. Jadi sebetulnya segitiga restitusi itu merupakan suatu dialog Bapak Ibu ya. Dialog yang dilakukan oleh guru dengan murid ya, sehingga menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian yang paling penting adalah pada saat murid itu dapat memberikan solusi. Jadi itu yang dilakukan oleh murid ya di segitiga restitusi ini. Jadi murid harus bisa memberikan solusi atas kesalahan yang sudah dia lakukan. Nah, selanjutnya di sini ada segitiga restitusi ya. Di sini bagannya seperti ini ya, Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu di sisi yang pertama ada menstabilkan identitas ya. Dari video tadi mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin tadi kurang jelas ya, tapi ada yang terdengar tidak mengenai sisi yang pertama, menstabilkan identitas. Ada nggak kata-kata menstabilkan identitas tadi? Ada ya. Menstabilkan identitas itu artinya kita mengatakan bahwa oh kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Tadi di sana di video tadi saya juga mengatakan bahwa oke, Bang Ibu juga dulu waktu sekolah pernah kesiangan ke sekolah gitu kan. Tapi yang penting adalah bagaimana kamu menyikapi kesalahan kamu, bagaimana kamu mencari solusi atas kesalahan yang sudah kamu lakukan. Jadi kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal ini. Itu adalah kata-kata di menstabilkan identitas di sisi segitiga restitusi yang pertama ya. Kemudian sisi yang kedua ada validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan di sini artinya adalah setiap anak, setiap manusia individu itu pasti memiliki kebutuhan kebutuhan dasar. Jadi sudah dijelaskan sebelumnya ya mengenai 5 kebutuhan dasar. Jadi kadang murid atau anak itu melakukan kesalahan karena memang mereka tidak terpenuhinya, tidak tercukupinya kebutuhan dasar yang mereka miliki. Yang tidak tercukupinya kebutuhan dasar mereka gitu. Akhirnya mereka melakukan kesalahan. Contohnya di sana kalau misalnya kita menemukan ada murid yang suka usil di kelas atau misalnya dia mengambil barang milik temannya. Ada juga murid yang suka mengganggu di kelas. Nah, sebetulnya itu bisa jadi karena murid tersebut
artian seperti itu? Kasih sayang ya. Berarti dia kekurangan atau tidak terpenuhnya kebutuhan kasih sayang. Maka dari itu pada sisi yang kedua ini kita lakukan validitas kebutuhan gitu ya. Jadi kita tanyakan alasannya apa? Kenapa kamu melakukan hal ini? Seperti itu. Adakah cara lain yang lebih efektif misalnya untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati dan kamu ingin menjadi seperti apa. Nah, pada sisi yang ketiga ini kita akan tanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat, yang sudah kita sepakati, seperti yang tadi sudah disampaikan ya, bagaimana kita cara membuat keyakinan kelas. Tadi Bapak Ibu sudah demonstrasi, sudah praktek ya bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Nah, nanti itu bisa dipraktekkan di segitiga pada saat menangani siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Pada video tadi sudah ada juga ya Bapak Ibu ya, ada kalimat itu guru mengemukakan kalimat kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat gitu kan ya, ada seperti itu. Oh iya ingat Bu katanya, kata si Bambang, yaitu disiplin katanya. Nah, berarti kan dia sudah kalau kita sudah membuat keyakinan kelas di dalam kelas, otomatis pada saat dia membuat kesalahan, nah kita bisa tanyakan kembali, kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita buat gitu? Oh keyakinan kelasnya disiplin Bu, yang kamu langgar, yang saya sudah langgar. Jadi dia akan menemukan solusi dari kesalahan yang sudah dia lakukan gitu ya. Nah ini sebenarnya hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi intinya pada sisi bagian dasar dari segitiga restitusi ini tujuannya adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses gitu ya. Jadi jangan malah kita pada saat mereka melakukan kesalahan tidak justru malah menjadi posisi kontrol penghukum, melakukan menghardik, mencaci maki. Justru dengan seperti itu mereka akan semakin down gitu ya, semakin. Maksudnya begitu Bu, literasinya Ibu udah terapkan tuh. Saya cocok juga tuh, karena untuk sampai ke sini tanpa literasi anak-anak nggak paham Mbak. Narkoba itu bahaya kata siapa? Kan kata pelajar. Kalau ilmunya nggak ada ya nggak narkoba dihantam aja. Kebersihan sehat, kaitan dengan kebersihan sehat. Kalau dia nggak tahu bahwa sehat itu kaitan dengan kebersihan dengan sehat, kalau nggak belajar ya nggak bisa juga. Kalau nggak baca nggak bisa juga. Maksud saya ini keterkaitan literasi dengan ini. Kalau mau, ayo kita bareng-bareng diterapkan sekolah, tapi dengan catatan sepakat sekolahnya. Guru-gurunya sepakat, mau nggak? Kemudian raker lah, gitu. Jangan jelas ini selesai dia dapat sertifikat, ya. Seperti itu maksud saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, terima kasih. Ya memang seharusnya memang seperti itu ya. Jadi memang walaupun sebetulnya kami di sini berkaitan dengan tugas aksi nyata pada modul 1.4 ini, sebetulnya harapan kami juga sangat besar sekali bahwa budaya positif ini dapat bisa diterapkan di sekolah kita tentunya. Karena kami pun capek-capek ikut CGP juga untuk sekolah gitu. Untuk kemajuan sekolah tentunya gitu ya. Jadi harapan kami selain untuk memenuhi tugas yang tentunya yang paling utama adalah centang hijau bagi kami gitu ya di LMS untuk melakukan tugas ini, untuk melakukan penyebaran budaya positif di sekolah. Tapi yang kami harapkan juga lebih dari itu bisa mengajak rekan-rekan sejawat semuanya yang ada di sekolah, Bapak Ibu guru, Dewan Guru tentunya bisa ikut melakukan budaya positif seperti ini kira-kira. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin ada kalau ada waktu gitu ya, ada waktu kita bisa sharing mungkin lebih pribadi lagi. Misalnya mau membuat keyakinan kelas boleh dengan Bu Mimi, dengan saya atau dengan Pak Didin, dengan yang lainnya boleh. Bu Bel gimana caranya? Oke silakan. Kita welcome banget gitu untuk kita sama-sama melakukan belajar ya. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Saya juga di sini baru beberapa bulan ikut CGP, jadi belum banyak ini. Kita sama-sama belajar. Intinya seperti itu. Iya. Jadi mungkin terdengar terlalu idealis gitu, tapi sebenarnya kami berlima bersepakat dari tugas tersebut
Kami berharap apa yang kami lakukan itu memang benar-benar berdampak ujung-ujungnya terhadap murid. Kalau misalkan yang kita dapat itu, yang kita lakukan itu berdampak untuk mewujudkan suatu lingkungan belajar yang berpihak pada murid gitu. Kami ingin sekali jika diberi kesempatan bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya, dari mulai visi ya Pak ya, dari mulai visi kemudian tindak lanjut selanjutnya bagaimana kita menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah. Kami sangat ingin sekali gitu ya. Mungkin kita bisa jadikan momen mobile ya Pak ya. Jadi yang untuk materinya 11 kali, sisanya kita bisa gunakan untuk merancang tindak lanjut dari apa yang sudah kita dapatkan. Misalkan yang sekarang budaya positifnya mungkin Jumat depan kita sepakat ini mau ngapain gitu Pak, bisa di budaya positif ya? Iya. Sampai ke tadi itu ke kelas. Sampai ke membuat keyakinan kelas gitu. Mulai dari visi kalau mau disepakati bukan cuma kelas tapi perilakunya yang nilai kebajikan atau keyakinan yang dijunjung itu mewujudkan apa yang kita inginkan di visi sekolah terwujud gitu. Jadi ada korelasinya antara visi dengan action yang kita lakukan sehari-hari di. Intinya memang berkarakter dan berakhlak mulia ya. Iya. Visi-visinya kan itu. Iya. Lagu bukan berakhlak. Iya. Dalam lagu ada dia. Maksud saya kan tuh dengan misinya tuh kita kan bukan berkarakter dan berakhlak mulia tuh. Alful karimah ya. Iya. Ya itu saja. Bapak Ibu mungkin cukup ya. Ya. Oke baik. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Kami mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan kita sama-sama belajar dan terus belajar. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu seperti peraturan kelas, tapi kita ganti kata-katanya, kita ganti kalimatnya menjadi keyakinan kelas agar semuanya bisa yakin dengan apa yang telah kita sepakati. Itu ya anak-anak. Nah, sekarang tugasnya adalah Ibu mau minta satu orang satu kalimat saja peraturan yang harus kita laksanakan di kelas ini. Ya, bisa? Silakan ditulis apa yang menjadi keinginan kalian agar suasana kelas kita ini menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.